Orang dengan entengnya berkata, oh jangan campurkan antara politik dengan olahraga. Ini masalah kemanusiaan. Olahraga itu juga masalah kemanusiaan. Masa kita balik logikanya. Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan pembukaan undang-undang dasar? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan kemanusiaan kita? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan bagaimana posisi kita di depan agama kita, di depan Allah? Nah, kita balik. Emang mau kalau gitu? Oh jangan campurkan agama dengan olahraga dong. Pertanyaannya sederhana, kalau gitu agamamu untuk apa? Kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk politik, kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk olahraga, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kehidupan, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kamu bersikap untuk universalitas kebaikan, nggak boleh dipakai juga. Agamamu nggak boleh dipakai dalam kehidupan, lalu agama dipakai untuk apa? Sunatan doang, nikahan. Nah, lalu kalau mati doang, kalau baru mau dikafan. Lalu agama untuk apa? Ya memang agama dari awal Islam sudah ngasih tahu, agama itu untuk dipakai untuk hidup, untuk cara pandang, untuk cara sikap. Termasuk ketika kita melihat timnas Israel mau kemudian datang ke Indonesia, lalu kemudian seolah kita harus sambut. Bahkan ada beberapa orang tadi yang ini kita bahas nih, beberapa orang yang dengan entengnya bilang, nggak ada gunanya kita menolak timnas Israel, lebih baik kita terima, nanti ketika tanding kita akan nasihatin dia. Loh, ini cara berpikir yang konslet. Kenapa cara berpikir yang konslet? Atau ada orang yang bilang gini, nggak apa-apa, timnas Israel menolak, nggak ada gunanya, itu tidak akan membantu rakyat Palestina. Ini bukan masalah membantu dan nggak membantu, bukan masalah apapun, tapi sikap kita tuh kayak apa. Gampangnya gini, orang tua kita dibunuh di depan mata kita, lalu kemudian ada yang bunuh tuh mau bertamu, lalu kita bilang nggak ada gunanya, ibu bapak kita juga nggak akan hidup lagi, mendingan kita terima aja supaya kita bisa nasihatin dia. Ini harus dipikir dulu. Makanya nggak mungkin zaman dulu, misalnya kalau seandainya Indonesia merdeka, lalu kemudian ada yang Indonesia mau merdeka, ada yang mau menjajah Indonesia, lalu kemudian dia udah jelas-jelas menjajah, lantas dia mau main ke tempat kita, kita terima dengan senang hati. Ini kan adalah sebuah pernyataan yang konslet, yang nggak jelas. Yang mungkin jelas, iya jelas mereka pasti ada kepentingan dengan Israel, bisa jadi. Makanya kan kita selalu bertanya, ini rakyatmu udah nggak suka nih. Seluruh organisasi Islam menolak, Majelis Ulama menolak, banyak orang-orang yang menolak. Lah, ini untuk apa? Yang ini dilakukan untuk apa? Maksudnya karena apa? Yang dipertahankan untuk apa sebenarnya? Jangan-jangan yang saya khawatir yang dipertahankan adalah memang niatan untuk menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Yang selama ini memang kita tidak punya hubungan bilateral dengan Israel. Karena kita nggak mengakui negara penjajah, gitu maksudnya. Itu secara politik kita nggak punya hubungan bilateral. Nah, dengan alasan tapi dia udah diakui oleh FIFA, tapi dia udah ikut lah, urusan kita itu negara atau bukan sih? Kita tuh berdaulat atau enggak sih? Kita tuh punya posisi atau tidak sih? Kita tuh punya satu pendapat yang bisa dihormati atau tidak sih? Ya sama kayak gini lah. Kok FIFA bisa menolak Rusia untuk ikut dalam Piala Dunia ketika dia perang dengan Qatar? Dalam kasus ini Israel bukan perang dengan Palestina, karena Palestina sampai sekarang nggak diakui oleh PBB sebagai negara otonom, sebagai negara yang merdeka, tidak diakui seperti itu. Sampai sekarang yang terjadi adalah bukan perang di Palestina dan Israel, itu bukan perang, tapi pembunuhan, tapi pembantaian. Lah, kok FIFA juga bermuka dua kan? Lah, kita mau-maunya ikut yang bermuka dua, lah ikutlah kita bermuka dua. FIFA nggak boleh Rusia ikut Piala Dunia gara-gara dia perang sama Ukraina. Rusianya punya pendirian, Rusianya punya pendapat, Rusianya punya kekeh dengan apa yang dianggap benar. Lah, kita ini malah disetir oleh orang lain. Kita ini ngomongnya mendukung perdamaian dunia. Kita ini ngomongnya menolak penjajahan. Kita ini ngomongnya semua negara harus merdeka. Tapi ternyata dalam perkara-perkara kecil aja kita nggak bisa bersikap. Kita kita nggak stand buat sesuatu. Kita nggak berdiri tegak kokoh dengan pendapat kita. Nah, ini adalah menurut saya sebuah kemunafikan daripada pemerintah Indonesia. Menurut saya sih, ya serah, kita sudah sampaikan seperti apa kemudian yang tadi kita bacain dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sudah sangat jelas banget. Dari segi agama nggak usah ditanya, gitu ya. Dari segi kemanusiaan, di mana rasa kemanusiaan Anda? Di mana selama ini buzzer-buzzer yang kemudian bilang menolak radikalisme, menolak terorisme? Itu yang dilakukan oleh Israel tuh radikal banget dan teroris banget. Mati udah nggak usah kehitung lagi, gitu maksudnya. Mereka melakukan kezaliman. Dan kalau teman-teman masih belum ngerti dalam hal ini, teman-teman bisa lihat banyak sekali bahasan-bahasan
Di YouTube misalnya saya juga pernah membahas tentang sejarah Baitul Maqdis, akar masalah krisis Palestina. Kenapa bisa terjadi di sana tuh masalah sampai sekarang nggak selesai? Ya karena memang ini adalah sebuah penjajahan yang diaminkan oleh PBB, didukung oleh Amerika, diinisiasi oleh Inggris dan segala macamnya. Nah akhirnya terjadilah kasus Palestina dan Israel ini, terutama Israel yang pongah banget, yang dia merasa sebagai sebuah negara, padahal dia nggak pernah punya, padahal dia tanahnya bukan di situ. Dulu di situ tinggal orang-orang Palestina di bawah satu kepemimpinan Islam, lalu kemudian mereka merebutnya, sebagaimana dulu ketika perang salib, orang-orang salib merebut wilayah itu yang akhirnya direbut kembali oleh kaum muslimin lewat Salahuddin Al-Ayyubi. Nah artinya kalau kita melihat teman-teman sekalian, ya dasarnya apa ketika Indonesia tuh pemerintahnya maksain banget, bahkan beberapa pejabat-pejabat itu disuruh untuk dukung presidennya, kemudian bilang seolah-olah nggak ada masalah, seolah timnas Israel boleh datang. Mantan-mantan pejabat juga bilang seperti itu, bahkan orang-orang entah buzzer-buzzer yang dibayar mendesak kepada Menteri Dalam Negeri supaya untuk menerima timnas Israel dan segala macam. Kalian ini berjuang untuk siapa? Kalian ini mewakili siapa? Kalian ini diangkat oleh siapa dan bekerja untuk siapa, kan gitu. Nah itu pertanyaan kita harusnya. Maka teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang timnas Israel, ini bukan hanya permainan bola. Ingat teman-teman sekalian, segala sesuatu tuh simbolisme. Kalau kita bilang ini cuma, ya Belanda dulu juga mungkin bilang gitu. Kami kan cuma dagang. Kami kan cuma mau ngambilin rempah-rempah, gitu kan ya. Tapi ada banyak yang mati, gitu. Kami kan cuma di sini ya cuma numpang hidup, gitu. Iya, tapi menjajah. Nggak bisa cuma. Ya namanya kalau kita sudah punya satu sikap, gitu kan ya. Kita punya satu hal yang kita yakini, ya kita harus kemudian firm di situ, mempertahankan, gitu loh. Lah kalau misalnya semua bisa diatur, semua bisa difleksibelin. Lah untuk apa antum buat pembukaan undang-undang 1945 itu? Untuk apa kita bilang NKRI harga mati? Gitu. Jangan-jangan cuma untuk kepentingan politik aja. Lalu ngomong NKRI harga mati, sementara kemudian nggak pernah dibaca isinya apa. Katanya mendukung perdamaian dunia. Lah ini apa yang terjadi di sana, apa kita dukung tuh?